Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Ibrani pasal ke-5 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-10. 7 saya membaca, 8 pria membaca, 9 wanita membaca, dan 10 semua membaca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 10 semua. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepadanya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berilah pengertian kepada kami, sehingga otak yang Tuhan cipta di dalam diri kami boleh dibentuk dengan kitab. Dan kami yang sudah berpikiran boleh mengarahkan pikiran kami sesuai dengan pikiran Tuhan, sehingga kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan boleh memimpin hidup kami seumur hidup di dalam dunia ini. Khususnya pada saat kami memikirkan tentang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang pernah datang ke dalam dunia, pernah menderita, pernah belajar taat, pernah mencapai kesempurnaan. Kiranya semua ini menjadi contoh, menjadi teladan untuk membentuk kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang Kristen yang sadar bagaimana cara Tuhan membentuk kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan firman yang akan disampaikan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu, berkati dia, sehingga dia boleh menguraikan apa yang Tuhan ingin kami mengerti pada kebaktian ini juga. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada ayat 6 terakhir, karena engkau dijadikan iman untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, kita sudah memikirkan keadaan Yesus Kristus sebagai imam besar, berbeda dengan semua imam-imam yang lain. Jikalau semua imam-imam itu boleh menjadi imam, harus berada di dalam sesuatu silsilah keturunan daripada Harun. Yesus tidak mungkin. Karena Yesus dilahirkan di dalam suku Yehuda, Yesus dilahirkan sebagai anak Daud. Dia tidak mungkin menjadi Harun dan keturunannya. Itulah sebabnya Yesus seharusnya tidak layak dan tidak diperbolehkan berjabat sebagai imam besar. Saudara-saudara, Calvin adalah bapak daripada gereja atau gerakan reform. Dialah yang menemukan Yesus sekaligus adalah raja, sekaligus adalah imam, dan sekaligus adalah nabi. 3 jabatan di dalam diri Yesus ini tidak pernah digabungkan begitu serentak oleh siapapun di dalam sejarah, kecuali Yohanes Calvin. Sehingga sekarang gereja-gereja semua mengkhotbahkan hal ini, ambilnya dari Calvin, dari Reform Theology 500 tahun yang lalu. Tetapi imam besar, jabatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus, itu berdasarkan apa? Kalau dia adalah berdasarkan keturunan Harun, itu sah. Tapi tidak mungkin seseorang adalah keturunan daripada Yehuda, sekaligus keturunan daripada suku Lewi. Itu tidak mungkin.
Maka di sini Tuhan telah mempersiapkan sesuatu sebelum Harun menjadi imam. Sebelum dipanggilnya keturunan-keturunan Harun menjadi imam. Satu imam yang lebih tinggi daripada semua status Harun, yaitu Melkisedek. Saudara-saudara, Abraham memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan melalui Melkisedek. Dan Melkisedek menjadi satu status yang lebih tinggi, lebih agung, lebih tua, lebih senior daripada Abraham. Sedangkan Abraham sesudah meninggal, saudara-saudara, Ishak, lalu Yakub, lalu ada 12 suku yang berada di Mesir. Itu berarti paling sedikit ada 500 tahun lebih mereka di Mesir. Sesudah itu maka didirikan sistem Harun, sistem imam besar menurut keturunan Harun pada zaman Musa. Berarti Harun dan semua imam-imam di bawah dia itu semua adalah jauh lebih lambat daripada adanya Melkisedek. Maka pada waktu ini penulis Ibrani mengatakan Yesus dijadikan imam besar bukan menurut Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Istilah peraturan di sini di dalam bahasa aslinya berarti klasifikasi, berarti tingkatan, berarti satu ordo yang berbeda dengan ordo daripada Harun. Apa artinya? Jadi Yesus Kristus menjadi imam bukan karena perlu berada di bawah naungan Harun, tapi dia disumpahkan oleh Tuhan Allah. Di dalam Alkitab kita melihat Tuhan jarang sumpah. Dan Tuhan kalau bersumpah itu berarti satu hal yang serius luar biasa. Di dalam kitab suci kita melihat Allah bersumpah tentang status Kristus. Allah bersumpah tentang kegagalan daripada Israel. Saudara-saudara, Allah bersumpah Yesus Kristus menjadi imam menurut status klasifikasi yang tersendiri, a class of his own, yaitu dia menurut peraturan Melkisedek. Dan Allah bersumpah bahwa bangsa Israel yang taunya ngomel-ngomel bersungut-sungut dan tidak berucap syukur kepada Tuhan Allah, saya bosan kepada mereka. Saya sumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam istirahatku. Saudara-saudara, inilah sumpah dari Tuhan yang serius. Hari ini kita akan melihat Yesus Kristus bagaimana menjadi Melkisedek. Melkisedek menjadi status seperti Melkisedek. Melkisedek adalah imam Allah yang tertinggi dan dia adalah Raja Salem. Ini yang kemarin minggu yang lalu kita sudah jelaskan. Dia adalah imam Allah yang tertinggi. Di dalam seluruh dunia pada waktu itu hanya dikenal satu imam yang tertinggi. Imam dari Allah yang tertinggi, yaitu Melkisedek. Tetapi pada waktu Yesus Kristus diangkat oleh Tuhan Allah di dalam dunia menjadi imam yang tertinggi seperti Melkisedek. Di sini kita melihat dia bukan mendapatkan kemuliaan tertinggi, hanya mewariskan kemuliaan tertinggi. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat orang lain sukses, kita ingin mempunyai kesuksesan seperti itu. Tetapi kita tidak tahu di belakang kesuksesan itu berapa banyak air mata, berapa banyak korban, berapa banyak kesulitan yang ditempuh oleh dia. Maka ayat 7-10 menjadi ayat yang mendidik kita menelusuri kembali mengapa Yesus dijadikan tingkatan seperti Melkisedek. Di Kuala Lumpur ada seorang yang sangat sukses perdagangan, yang memberikan sumbangsi yang besar sekali, mendukung, memperhatikan, dan saya baru tahu dia masih muda sekali, tapi dia punya perdagangan sudah sampai di Italia, sampai di Spanyol, sampai di Amerika. Sukses luar biasa. Dan pada satu hari berbincang dengan saya, dia mengatakan, Pak Tong, saya jujur, waktu saya umur 15, saya malas, saya tidak mau sekolah. Tetapi di satu kebaktian saya dengar khotbahmu, saya terkejut luar biasa. Ini orang kok begitu pintar, ini orang pengetahuannya begitu limpah. Dia mengatakan, kalau demikian, saya kalau tidak belajar, kalau saya mau malas, saya besok akan jadi apa? Apakah saya tidak mungkin belajar menjadi orang yang pintar seperti dia? Mulai hari itu, saya berdoa minta Tuhan merubah sifat saya. Saya mulai putar daripada arah yang salah. Saya mulai berjanji kepada diri, studi. Dan hari ini dia tidak sampai umur 40. Kesuksesan besar sekali. Saudara-saudara sekalian,
Kita ingin sukses. Kita ingin jadi. Kita ingin hormat. Kita ingin mulia. Tapi sebelum mencapai mulia, jadi dan sukses, maukah kita berkorban, berbanting tulang, menerima kesulitan-kesulitan? Saya ingin kalimat-kalimat seperti ini menjadi kalimat-kalimat yang mendorong semua pemuda, khususnya anak-anak yang dilahirkan di dalam rumahmu. Tidak peduli engkau kaya tidak kaya. Karena jikalau tidak sesuatu perjuangan, tidak sesuatu ketekunan, tidak sesuatu banting tulang yang mendahului, maka kesuksesan-kesuksesan itu adalah bubble sukses. Kesuksesan-kesuksesan yang kosong belaka. Yesus Kristus menjadi contoh. Yesus Kristus menjadi teladan bagi setiap orang yang pernah hidup di dalam dunia. Di manakah rahasianya? 4 ayat yang baru kita baca hari. Dia pada waktu masih hidup di dalam dunia. Ini terjemahan 1. Atau pada waktu dia berada di dalam tubuh. Terjemahan yang lain. Atau terjemahan lain lagi. Di dalam dunia berada di dalam kedagingan itu. Yesus pernah hidup bagaimana? Ini permulaan. Jadi pada waktu Yesus berada di dunia, pada waktu Yesus masih hidup, pada waktu Yesus di dalam daging, pada waktu Yesus hidup di dalam tubuh, berarti selama inkarnasi, hidupnya bagaimana? Bagaimanakah Yesus pernah hidup? Kita bukankah ingin sekali dan suka membaca riwayat orang lain? Mengapakah kita suka dengar cerita orang lain? Mengapa kita suka mendengarkan kesaksian? Karena kita ingin mengetahui pengalaman orang lain bagaimana. Sama-sama hidup di dunia. Bagaimana caranya orang lain hidup? Bagaimana caranya orang lain berjuang? Ini selalu menjadi topik yang sangat menarik. Itu sebab riwayat-riwayat hidup dari orang-orang sukses selalu dijual banyak sekali. Tetapi saudara-saudara, mari kita berbijaksana, melihat dan belajar dari riwayat hidup Yesus Kristus. Keempat ayat yang tadi kita baca merupakan riwayat hidup yang begitu singkat. Bukan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi secara mendetail, tapi secara prinsip-prinsip total yang dipaparkan kepada kita. Pada waktu Yesus di dunia, pada waktu hidup secara daging, dia pernah ratap tangis dengan keluhan dan tangisan yang keras di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini yang kita tidak lihat. Kita sering lihat kesuksesan orang. Kita lihat orang senyum kepada kita pada waktu berjabat tangan. Tetapi saudara-saudara, di belakang itu berapa banyak tangisan, berapa banyak keluhan, berapa banyak korban, berapa banyak air mata yang kita tidak tahu. Kitab suci tidak berkata kepada kita, Yesus datang ke dunia enak-enak. Dia berhak enak. Dia berhak kaya. Dia berhak lancar. Dia berhak makmur. Dari anak Allah turun ke dalam dunia, tidak memilih jalan seperti itu. Yesus berada di dunia, dia penuh dengan letih lesu, penuh dengan segala kekurangan, penuh dengan segala kesulitan, salah mengerti, dimarah-marahin, diomelin, dihina, diejek, diumpat, difitnah, dan akhirnya dia harus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, jikalau anak seseorang yang kaya diperlakukan seperti demikian, papanya pasti tidak tega melihat. Jikalau anak kita diperlakukan seperti demikian, kita yang menjadi ayah, menjadi ibu pasti pergi lalu menolong keluarkan dia dari kesulitan itu. Tapi Bapa yang berada di surga, biarkan dia. Membiarkan dia di dunia diejek, difitnah, diumpat, diadili secara tidak adil, dipaku di atas kayu salib. Bahkan pada saat paling sulit, Allah tidak menggubris dia. Sehingga dia harus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Inilah kristologi. Inilah iman Kristen. Inilah rohani. Inilah contoh kita khususnya bagaimana melayani Tuhan. Saudara-saudara, ayat 7 di sini dikatakan dia pada waktu berada di dalam daging, berada di dalam keadaan dunia ini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya daripada maut. Saudara-saudara, kalimat ini menjadi satu kalimat yang sangat bersifat teka-teki.
Yesus memberikan doa, mempersembahkan doa dengan ratap tangisan kepada Allah Bapa. Ada apa dia nangis? Kitab suci tidak pernah mencatat Yesus ketawa. Saudara cari, tidak ada. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada catat Yesus pernah ketawa. Tidak. Tidak berarti dia tidak pernah ketawa. Saya cuma katakan tidak pernah catat. Mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab tidak catat Yesus ketawa, tetapi mencatat Yesus bersukacita. Sukacita sama ketawa berlain-lain. Saudara-saudara, sukacita adalah semacam kegembiraan dari dalam batin terhadap hal yang sangat berarti, meskipun pengalaman dan perasaan itu tidak enak. Itu sukacita. Senang-senang, ketawa-ketawa yang tidak berarti, itu adalah mengandung sesuatu yang menyakiti diri, menyakiti orang lain. Tetapi sesudah dipikir kembali, tidak ada maknanya. Saudara-saudara, hidup yang serius bukanlah hidup yang tidak boleh ketawa. Tapi hidup yang serius adalah hidup yang kalau bersukacita berkaitan dengan makna yang sesungguhnya, yang boleh bertahan nilainya sampai kekal. Kapankah Yesus bersukacita? Kapankah Yesus bersukaria? Justru pada saat Yesus ditolak oleh semua orang. Ini tercantum di dalam Matius pasal 11. Para murid-muridnya kembali, dua berdua datang kepada dia. Oh Rabi, demi namamu sakit disembuhkan, setan kita usir. Demi namamu mujizat kita lakukan. Demi namamu kami sukses menjadi hamba Tuhan. Tapi Yesus Kristus sendiri bagaimana? Yesus mengabarkan Injil, tidak ada yang menerima. Muridnya laku, dia sendiri tidak laku. Muridnya mengalami kesuksesan, dia mengalami kegagalan. Karena orang-orang di Bethesda, orang-orang yang berada di tempat-tempat sekitar situ, tidak menerima apa yang dia kabarkan. Saudara-saudara, itulah sebab Yesus Kristus berdoa kepada Tuhan dan berkata, kiranya kehendakmu jadi. Inilah kehendakmu yang paling indah. Apakah sebabnya muridnya laku, dia tidak laku? Saudara-saudara, kalau sekarang sekolah teologi ya, dosennya khotbah tidak laku, muridnya laku. Mungkin muridnya jadi sombong sekali. Saya lebih hebat daripada dosen-dosen. Tapi saya percaya bukan Yesus tidak laku. Yesus memang memberikan tempat-tempat yang gampang untuk murid-muridnya. Dia sendiri melayani di tempat yang paling sulit. Setiap kali kita merenungkan tentang Yesus, kita terharu. Setiap kali kita mempelajari daripada hidup dia, kita terdidik. Yesus Kristus pergi ke tempat yang paling sulit-sulit. Biar murid-muridnya pergi, dua-dua pergi, tapi dia satu orang pergi. Mereka berkawan, berkompanion. Dia seorang diri tersendiri. Dan dia berkata, oh, kota-kota yang tidak menerima akan firman Tuhan, engkau sudah naik ke surga. Engkau akan dicambukkan turun ke dalam neraka. Karena mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah engkau, kalau dilakukan di dalam zamannya Sodom dan Gomora, mereka tidak akan dibinasakan. Mereka akan terus menerus sampai hari ini masih ada. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus mengalami kesulitan terbesar, keadaan tidak diterima, tidak ada orang yang menerima dia, murid-murid pulang berkata, kami sukses. Kami sukses. Yesus menjawab, jangan bersukacita karena setan ditaklukkan kepadamu. Jangan bersukacita karena engkau sudah melakukan mujizat. Bersukacitalah jikalau namamu berada di dalam buku Al-Hayat di dalam surga. Dengan sendirinya kalimat itu memberikan sesuatu petunjuk supaya mereka mengerti di antara mereka ada yang tidak ada namanya, yaitu Yudas. Yudas bukankah ikut pergi mengabar Injil? Yudas ikut tim PI di dalam misi. Yudas pergi melihat bagaimana setan diusir. Yudas pergi dan tim melihat mujizat dilakukan. Ikut-ikutan terkenal, ikut-ikutan melayani. Tetapi Yudas seorang yang ikut tim sukses, padahal sendirinya namanya tidak ada di dalam buku Al-Hayat. Itulah maksud Tuhan Yesus. Janganlah bersukacita karena setan ditaklukkan kepadamu. Bersukacitalah jika namamu berada di dalam surga. Lalu Yesus Kristus putar kembali berkata, Bapa,
Memang kehendak-Mu yang indah adalah demikian. Dia balik lagi mengucapkan kalimat yang paling manis di dalam pengajarannya. Marilah kepadaku, hei semua yang berletih lesu. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah menulis Yesus ketawa. Alkitab cuma menulis Yesus bersukacita. Waktu menulis Yesus bersukacita, itulah saatnya dia paling sulit, paling sengsara, paling ditolak. Tapi sukacita di hati dia tidak pernah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Saya tanya lagi, Alkitab pernah tidak menulis Yesus menyanyi? Saudara-saudara, kita setiap minggu menyanyi, setiap kebaktian menyanyi. Hampir tidak ada kebaktian orang Kristen tidak nyanyi. Sebelum nyanyi pendeta sulit naik ke atas. Saudara-saudara, dan ada pendeta yang bilang sama saya punya kebaktian harus ada penyanyi-penyanyi daripada TV. Bikin semua orang datang saya baru mau khotbah. Saya bilang salah engkau. Mengapa harus penyanyi-penyanyi bintang film engkau baru mau khotbah? Karena itulah cara menarik orang. Lalu saya menampilkan khotbah kalau mereka sudah datang. Saudara-saudara, pada waktu kita berada di Kupang, mereka bilang ini kali Stephen Tong datang. Tidak bawa penyanyi dari TV ya. Tidak membawa penyanyi artis-artis. Saya bilang tidak. Saya hanya membawa murid saya yang bisa memimpin nyanyi untuk jemaat. Wah kalau gini, tidak ada orang mau datang. Malam pertama 4.000 yang datang. Saudara-saudara, sesudah itu kita berkhotbah dengan sungguh-sungguh. Tuhan bekerja. Seorang tim dari panitia mengatakan, anggota tim, ini pasti menerosot. Karena zaman sekarang orang tidak mau dengar firman. Orang perlunya artis-artis yang membuat rame. Hari kedua datang 7.000 orang. Tidak ada artis. Mereka mulai buka mata. Zaman ini masih mungkin hanya dengan khotbah menarik orang. Saudara-saudara, saya berdoa lagi malam itu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Robalah konsep dari orang-orang berada di sini. Malam ketiga datang 10.000 orang. Panitia mulai mengaku, kalau demikian kita perlu kuasa yang versi lain. Kita selalu pikir KKR harus dia meriahkan dulu dengan penyanyi-penyanyi. Baru bisa orang datang. Saya mengatakan mari kita menyanyi. Mari kita beribu-ribu menyanyi. Mengapa kita menonton satu orang nyanyi? Dia yang monopoli memuji Tuhan. Kita bukan penonton entertainment. Kita ada anak-anak Tuhan yang boleh memuji Tuhan. Saudara-saudara, Kristen menjadi agama nyanyi yang begitu jelas dan begitu nonjol, begitu unik, melampaui semua agama. Saudara-saudara, saya tidak tahu tadi lagu yang dinyanyikan Awake Sleepers, Kantata 140, memerlukan tabuhan semuanya berapa banyak daripada piano. Sebenarnya itu adalah sesuatu kesimpulan atau simplifikasi daripada orkestra yang main seluruhnya. Nanti di konser orkestra akan keluar. Berarti semua dikumpulkan dari jari-jari 10 ini. Saya perkirakan lebih daripada mungkin 5.000 sampai 7.000 pukulan. Baru satu lagu selesai. Dan semua lain. Inilah sesuatu keadaan komplit. Satu yang kesempurnaan memberikan pujian terbaik kepada Tuhan. Ini agama Kristen. Orang Kristen nyanyi. Seorang ahli musik berkata kepada saya, di dalam kebaktian umum, pujian dan musik memiliki 40% daripada waktu seluruh ibadah. Bagaimana dengan kebaktian Stephen Tong? Saya bilang kira-kira 25% di dalam kebaktian saya. Karena apa? Karena khotbah saya lebih panjang dari yang lain. Nah saudara-saudara, kita semua tahu kita nyanyi, kita puji, kita memuji. Tetapi mulai kapan? Apakah kitab suci mengatakan setiap kebaktian mesti nyanyinya 4? Tidak ada kan? Kita mesti lagu pertama ini, lagu kedua begini. Tidak ada. Dan ini sudah menjadi sesuatu kesungguhan, suatu inti, suatu substansi pelayanan beribadah kepada Tuhan dengan nyanyian. Lalu saya mau tanya, nyanyian itu memang disuruh oleh Paulus, baik di Efesus, baik di Kolose dan buku-buku yang lain. Tetapi di 4 Injil, pernahkah Yesus nyanyi? Pernah tidak? Tidak dituliskan? Ada. Mari kita membaca bersama-sama. Markus tidak langsung mengatakan Yesus yang nyanyi, tapi ditulis
Yesus dan murid-muridnya semua menyanyi. Ini Markus pasal ke-14. Kita membaca ayat yang ke-26. Semua. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Sekali lagi. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ke Bukit Zaitun untuk apa? Ke Bukit Zaitun untuk berdoa di Getsemani. Sebelum ke Bukit Zaitun di mana? Mereka berada di tempat di mana Tuhan Yesus memberikan perjamuan suci yang terakhir. Perjamuan bersama dengan orang muridnya yang terakhir. Nah, ini di tengah-tengah ini perjamuan yang terakhir, nyanyi, lalu ke Getsemani berdoa. Ini satu-satu kalinya kesempatan. Di Lukas diulangi lagi. Di dalam keadaan saat yang sama. Yesus menyanyi sesudah perjamuan suci dan sebelum doa di Getsemani. Saudara-saudara, sekali lagi, kapankah dia menyanyi? Kapankah dia bersuka cita? Dia menyanyi, dia bersuka cita pada waktu saat-saat paling sulit. Saat-saat ujian paling berat. Beban yang paling berat dia tanggung. Di situ dia nyanyi dan dia bersuka cita. Saudara-saudara sekalian, menurut Keil and Tillich, komentar yang terkenal dari Jerman, maka mereka mengemukakan lagu yang dinyanyikan oleh orang Israel pada hari Paskah, itulah adalah lagu yang diambil dari Mazmur 118. Jadi orang-orang Israel hari Paskah, mereka membaca Mazmur sekeluarga, dan di dalam Mazmur itu mereka memuji Tuhan. Ini adalah Mazmur resmi daripada hari Paskah. Saudara-saudara, di dalam hari Paskah mereka menyanyi apa? Menyanyi Mazmur 118. Di dalam nyanyian 118 Mazmur ada kalimat-kalimat apa yang penting? Saudara-saudara, saya menemukan ada dua ayat yang penting di situ. Yang satu adalah hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Semua. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Nah, saudara-saudara, lagu yang kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita selalu menyanyi dengan senang sekali. Kita selalu menyanyi dengan sukacita sekali. Tapi lagu ini harus ditanya dulu. Hari ini apa artinya? What is the meaning of today? This is the day. Hari ini harinya Tuhan. This is the day of the Lord. Hari ini harinya Tuhan. Apa artinya? Lalu ada guru sekolah minggu yang merubah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Itu ngawur, saudara-saudara. Di situ bahasa Ibrani itu satu-satunya hari. Tidak bisa saben hari. Ada satu hari yang tunggal. Satu hari yang khusus. Satu hari yang unik. Satu hari yang esa. Itu harinya Tuhan. Hari itu apa? Yaitu hari Tuhan menetapkan di mana anaknya harus mati mengganti kita. The day of the suffering. The day of the death of Jesus Christ. Lalu saya mau tanya, yang disebut satu hari itu 24 jam bukan? Menurut kita hari mulai dari kapan? Orang-orang di timur jauh, Far East, di Tiongkok, di Jepang, di Vietnam, di Korea, di Thailand, di Indonesia. Satu hari mulai dari matahari terbit. Nah, hari ini hari Minggu. Besok matahari terbit lagi. Hari ini hari Senin. Tapi orang Israel bukan demikian. Orang Israel menghitung hari mulai dari apa? Dari matahari terbenam. Sampai kapan selesai hari itu? Sampai besok sore matahari terbenam. Ini namanya satu hari. Selesai. Jadi mulai dari malam, diakhiri dari siang. Ini menurut tradisi yang dicatat daripada halaman pertama di dalam kitab suci. Ada malam, ada siang. Ini hari pertama. Ada malam, ada siang. Ini hari kedua. Ada malam, ada siang. Ini hari ketiga. Maka seorang Yahudi mengatakan, our culture is different from your culture. We start from darkness and going to the light. Mereka agak sombong.
Kemudian kami mulai daripada gelap menuju kepada terang, selalu menuju kepada pengharapan terang yang akan datang. Dan saya tertawa ke mereka, kalau demikian jangan lupa selesainya juga hari terbenam kan. Saudara-saudara, kitab suci menulis ada malam, ada siang, ada malam, ada siang. Ini satu hari. Waktu saya masih kecil sekali, saya kira Musa salah, mesti ada siang, ada malam. Itulah hari pertama. Ada siang, ada malam. Itu hari kedua. Tetapi memang kitab suci tulisnya begini. Maka yang disebut hari ini harinya Tuhan. Hari itu apa? Hari matahari terbenam. Maka Yesus mulai menikmati hari itu. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Bagaimana menikmati? Menikmati sengsara yang diizinkan Tuhan untuk menindas dia. Mulai hari matahari terbenam. Waktu matahari terbenam, Yesus kumpulkan murid-muridnya, masuk ke dalam satu loteng, satu kamar, dan di situ mereka berjamu, jamu Paskah. Saudara-saudara, malam itu menjadi malam yang paling menakutkan. Malam itu menjadi malam agoni, malam yang betul-betul mengesankan, karena penderitaan-penderitaan mengancam mulai daripada malam itu. Setelah mereka selesai makan, Yesus berkata kepada Yudas, apa yang kau ingin kerjakan, silakan kerjakan. Maka Alkitab mengatakan setan masuk ke dalam hati Yudas, dan Yudas pergi. Setelah Yudas pergi, maka Yesus membawa muridnya meninggalkan tempat itu, dan dia masuk ke dalam Getsemani. Disinilah saatnya dia nyanyi. Dia nyanyi bersama dengan mereka. Justru nyanyi Mazmur 118. Tradisi orang Yahudi, Mazmur 118 dinyanyikan. Dan lagu itu, inilah harinya. Kami bersuka cita, karena inilah hari yang kau tetapkan. Nah saudara-saudara, bagi orang Israel, memang itu hari sukacita. Hari yang disebut Passover, hari yang disebut Paskah. Istilah Paskah itu memang dari aslinya bahasa Ibrani, berarti melewati, berarti dilewati. Hari yang dimana ada yang melewati. Apa artinya? Passover. Saudara-saudara, kita melihat Passover melampaui, melewati, karena terjadi satu peristiwa yang penting, yaitu tulah ke-10 Tuhan berikan kepada Firaun dan seluruh tanah Mesir yang begitu keras hati tidak mau taat kepada perintahnya. Mesir terus membangkang. Karena apa? Kalau ini kali sampai kompromi, berarti jutaan budak-budak yang tidak usah diberi bayaran akan keluar dari saya. Maka Firaun mengatakan tidak boleh keluar. Berita dari Musa yang paling penting cuma satu kalimat, let my people go to serve me freely in the wilderness. Biarlah bangsaku, umatmu pergi, umatku akan bersembah sujud kepada saya di padang belantara. Saudara-saudara, Firaun mengatakan tidak boleh pergi. Karena saya mendirikan istana yang besar, saya mendirikan monumen yang agung, saya mendirikan piramid yang besar. Saya memerlukan tenaga yang begitu besar, begitu banyak, engkau tidak bisa pergi. Akhirnya Tuhan tetap membawa Israel pergi dengan memberikan tulah ke-10. Mereka tidak bisa lagi menahan. Saudara-saudara, kalau sekarang pergi ke Mesir, engkau menemukan piramid yang terbesar, yang paling besar di Gaza, lebih tinggi 27 meter daripada Monas. Saudara-saudara, baru engkau sadar 4.000 tahun yang lalu bagaimana orang bisa membawa batu yang 2.500 kilo taruh di tempat kira-kira 45 sampai 50 susun di atas bumi ini tingginya. Kalau sekarang hotel-hotel yang hebat yang begitu tinggi, satu susun itu 3 meter termasuk beton. 150 lebih meter berarti ada 50 susun, saudara-saudara, dari bangunan sekarang. Bagaimana membawa 2.500 kilo satu batu taruh di atas? Menurut taksiran, maka mereka membuat bukit pasir sampai itu tempatnya itu lereng itu sampai berkilo-kilometer, baru itu diangkat ke atas. Sesudah selesai semua, baru pasirnya dibuang lagi. Maka memerlukan ratusan ribu
orang bekerja siang malam untuk berpuluh-puluh tahun baru bisa selesaikan satu piramida. Pada waktu zaman Musa, piramida tidak seperti sekarang. Zaman Musa, piramida itu masih sangat baru. Karena zaman Musa, piramida itu hanya berusia tidak lebih dari 500 tahun atau 600 tahun. Tetapi sekarang kalau kita ke Mesir, melihat piramida itu batunya sudah kena hujan, kena kerusakan, sudah erosi sampai sudah ribuan tahun. Waktu Musa, bangunan Mesir itu masih hebat sekali. Musa hidup kira-kira 3.500 tahun dari sekarang, sebelum ini. Sehingga Musa mengetahui kalau semua Bani Israel dipaksa menjadi budak-budak yang luar biasa. Maka Tuhan berkata, aku mendengar doa mereka. Saya mau keluarkan mereka dari Mesir. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Musa mengeluarkan itu, kira-kira 600.000 pria, ditambah lagi istrinya 600.000 wanita, ditambah lagi anak remaja, pemuda, dan anak kecil mereka, kira-kira 800.000. Diperkirakan paling sedikit sekaligus 2 juta manusia yang imigrasi keluar dari Mesir. Itu sebab Firaun tidak bisa membiarkan ini tenaga kerja yang tidak usah bayar, begitu pergi saja. Mari kita mengejar mereka, membawa mereka pulang. Saudara-saudara sekalian, orang Israel mengalami kesulitan seperti itu pada zaman itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus Kristus menyanyi lagu dari Mazmur 118, berarti hari ini harinya Tuhan. Karena Tuhan menetapkan hari ini mematikan anak-anak sulung semua dari seluruh orang-orang Mesir. Tetapi menyelamatkan anak-anak Israel tidak usah mati. Dengan cara apa? Passover. Passover berarti malaikat itu melihat, oh ini Israel dilewati, yang Mesir dibunuh. Kenapa? Karena semua ambang pintu Israel sudah ada darah yang dipercikan ke atasnya. Nah, inilah menjadi lambang Kristus adalah domba yang tersembelih. Dengan darah yang percik kepada kita, kita tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara. Dan Yesus disebut sebagai domba daripada hari Paskah. Paulus berkata, dia adalah domba dari hari Paskah. Yesus Kristus. Dulu tidak jelas itu apa artinya. Maka kunci mengerti perjanjian lama adalah melalui pengertian perjanjian baru. The key to interpret, the key to understand Old Testament is the New Testament message. Saudara-saudara. Nah, Yesus Kristus kalau menjadi domba Paskah, sehingga dia harus mengerti hari ini harinya Tuhan. Hari itu bukan hari domba disembelih. Hari itu adalah hari anak Allah disembelih. Kapan hari itu? Yaitu hari Yesus nyanyi. Saudara-saudara, Yesus menyanyi. Sesudah nyanyi, lalu mereka melewati akan sungai. Lalu mereka ke Kidron dan berada di Getsemani. Yesus berdoa. Nah, itu hari mulai berjalan sampai malam. Selesai berdoa, maka Yudas sudah sampai. Semua orang membawa obor dan mereka membawa pisau, membawa pedang. Yesus diikat dan dibawa. Sudah dibawa, diadili 6 kali sampai pagi. Maka diserahkan untuk dibunuh dengan cara dipaku di atas kayu salib. Lalu Yesus harus memikul akan salib yang berat itu, berjalan dari gudang salib menuju ke Golgota. Dan jam 9 pagi dipaku di sana. Jam 3 dia menghembuskan napas terakhir. Sore sebelum jam 6 sudah dikuburkan sebelum matahari terbenam. Nah, ini namanya 24 jam hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari 24 jam siksaan penuh, penderitaan penuh. Dan hari ini mari kita bersukacita. Bagi orang Kristen sukacita. Bagi orang Israel sukacita. Sebab ada hari ini maka kita tidak usah mati. Ada hari ini maka domba yang disembelih. Ada hari ini kita diselamatkan. Bagi orang yang menerima keselamatan, this is the day of salvation. This is day of joy. This is day of release. This is the day of liberation. This is a day of freedom.
Hari ini hari kita menikmati kebebasan, kita menikmati keselamatan, kita menikmati pelepasan, kita menikmati anugerah penebusan dari Tuhan. Tetapi bagi Yesus Kristus, hari ini hari siksa. Hari ini hari saya harus korban. Hari ini hari 24 jam setiap detik saya bersedia untuk menderita yang paling susah demi mengganti orang lain. Sehingga saudara-saudara, kerohanian kita berubah daripada menikmati sampai mengerti, sampai ikut menderita dengan Kristus. Itulah tahap-tahapnya. Barang siapa yang hanya mau menikmati anugerah Tuhan, tapi tidak mau mengerti korban, belum pernah menjadi orang Kristen yang baik. Barang siapa menikmati anugerah sekaligus memahami pengorbanan yang diberikan oleh Kristus, mulai rohaninya maju. Barang siapa bukan secara mengerti, dia menerima, dia mempelajari, dia pelajari meneladani, akhirnya dia bersama-sama menderita dengan Yesus, rohaninya puncak. Tidak ada jalan lain. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bukan hanya secara kognitif, tapi kita secara terjun. Tadi jam 7:29 menit, saya baru lihat beberapa anak Reform Institute masuk kebaktian. Jam 7:37 menit masih ada berapa yang masuk. Saya mau tanya, ini orang mau belajar pendeta, kebaktian begitu lambat baru datang bagaimana? Saudara-saudara, kita harus belajar setiap hari. Saya hari ini lebih lambat karena saya jam 3 belum tidur. Tapi biar kita belajar. Kita belajar daripada menikmati anugerah sampai ikut menderita. Langkah-langkahnya itu jelas. Saudara, tidak ada jalan pintas. Bukan langsung menjadi mulia, menjadi hamba Tuhan yang hebat. Tapi dari permulaan bagaimana? Kadang-kadang saya sengaja membiarkan rekan-rekan kita itu dari permulaan diuji bagaimana menderita. Mau nggak? Dan saya sekali lagi berkata, saya maunya pendeta di Reform Injili bisa berjanji kepada diri, saya berdiri di mimbar 10 tahun, 20 tahun, mengisi terus kebutuhan anggota. Itu orang akan jadi. Kalau mau mencelok sini sana, khotbah sini ditarik, diterima semua, gampang. Saya dulu begitu. Saya dulu khotbah di sini diterima di mana-mana. Beberapa khotbah yang baik, makin khotbah makin baik, diterima semua. Tapi pada waktu saya mengatakan, Tuhan, saya mau mengisi dengan mulainya GRI setiap minggu khotbah sendiri. Saya mau membuktikan bisa nggak saya. Saudara-saudara, dari permulaan bagaimana mau menderita, bagaimana belajar tekun, dan satu hal yang tidak ada di dunia saya ajarkan kepada saudara. Barat telah menipu seluruh dunia dengan IQ sebagai ukuran seorang. IQ low, IQ high, IQ. Puluhan tahun psikologi Barat menipu seluruh dunia dengan IQ. Sampai 10 tahun yang lalu baru mereka mikir cilaka. Hanya IQ tidak benar. Mesti ada EQ, betul nggak? Saudara sadar nggak? Tetapi seluruh sistem pendidikan di timur minder karena tes IQ dari Barat mempengaruhi kita. Padahal di seluruh kebudayaan timur ada sesuatu yang tidak ada pada Barat. Kenapa kita harus ditipu oleh Barat? Kenapa hanya IQ yang menjadi ukuran? EQ penting. Nah, orang yang pintar sekali tapi tidak bisa bergaul, orang yang kurang ngajar, orang yang tidak sopan, selalu tidak beres, selalu tidak lolos, selalu tidak sukses. Karena apa? Ada IQ, tidak ada EQ. Pintar sih pintar, tetapi sombongnya, modelnya, arogannya, dan bagi cara tidak hormatnya, itu mulai sadar. Jadi IQ plus EQ. Apakah sudah selesai? Saya berkata kepada saudara, WQ. Ini yang tidak ada. Ini di GRI ada. IQ, pinternya otak. EQ, pinternya bergaul. Pinternya bergaul, berkomunitas, pinter saling mengerti secara jiwa. WQ, jiwa perjuangan, ketekunan, konsistensi, fighting spirit, yang tidak mau mati-mati, yang tidak mau menyerah. Itu yang bikin sungguh-sungguh sukses. Saudara-saudara, menjadi pelayan, menjadi orang Kristen, jangan kira kalau sudah lulus, sudah pintar, sekolahnya tinggi, sukses. Tidak. Saya tidak pernah menganggap kalau hanya mempunyai secara akademik training cukup sudah bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya mau panggil doktor-doktor yang saya kenal untuk diundang ke sini menjadi hamba Tuhan di sini, gampang. Banyak kenalan saya. Tapi saya mau melatih dari nol orang-orang muda supaya mereka bukan saja mempunyai IQ, mempunyai EQ, mempunyai WQ. Apa itu?
will quotient. Satu will, satu kemauan, satu perjuangan, satu fighting spirit, satu konsistensi. Pemuda-pemudi yang ini bekerja 2 tahun, aduh gagal, sulit, tidak mau. Lalu ganti lagi. Dia akan keliling dunia. Saudara-saudara. Tapi orang yang ada kesulitan terus, berpuluh-puluh tahun mengetahui bagaimana konsisten, fighting terus, itu akan jadi. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa di hadapan Tuhan, gerakan ini hari depan bagaimana? Hari depan akan berada di dalam tangan-tangan orang yang mau menderita, mau susah, dan mau berjuang sampai mati-matian, terakhirnya jadi. Saudara-saudara, kita tidak sama-sama ke semua gereja. Kita tidak sama-sama semua gereja sekarang. Pokoknya ada pendeta datang yang sudah ada gelar, bisa jadi pendeta. Tidak. Kita harus berdoa supaya hamba-hamba Tuhan betul-betul mempunyai fighting spirit, mempunyai niat belajar dan habis-habis, mempunyai sesuatu pengertian setiap saat mau mengkoreksi diri untuk maju. Kristus menjadi manusia dan Kristus menderita. Sekarang kita masuk ke dalam kalimat ayat ini dengan ratap tangisan. Hari itu hari sukacita kan? Hari sukacita. Hari itu harinya Tuhan, hari Tuhan. Hari Tuhan yang dia bersukacita karena dia rela. Rela apa? Rela menderita, rela susah, rela pikul salib, rela difitnah, rela bertanggung jawab, rela berbeban berat, rela. Dia rela. Dan dia menangis di hadapan Allah. Saya tanya, Alkitab tidak menulis Yesus ketawa. Alkitab tidak catat Yesus sedang-sedang berfoya-foya. Alkitab menulis Yesus nangis. Jawab, ada nggak? Berapa kali, saudara-saudara? Berapa kali Alkitab menulis Yesus nangis? Tahu tidak, saudara? Berapa kali? 3 kali. Alkitab menulis Yesus nangis 3 kali. Kapan dia nangis? Di mana dia nangis? Mengapa dia nangis? Apa akibatnya dia nangis? Kali pertama Yesus berada di Bukit Zaitun, dari atas melihat ke kota Yerusalem. Lalu dia menangis. Yerusalem, Yerusalem, aku menangisi engkau, karena engkau tidak mengetahui hari depanmu akan menjadi reruntuhan. Engkau hanya tahu sekarang enak-enak. Engkau tidak tahu hari depan akan bagaimana. Saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan Cian Siwei, waktu hidupnya tenang, harus berwaspada memikirkan kapankah ada bahaya akan tiba. Nah, ini orang pinter. Orang yang pada waktu enak-enak terus foya-foya, tidak bersiap, tidak bersedia menghadapi hari-hari yang sulit. Orang itu orang bodoh. Saudara-saudara, begitu banyak bank, begitu banyak bankir, akhirnya bangkrut. Karena apa? Waktu masih gampang dapat kredit, mewah, foya-foya. Mereka tidak tahu tanggung jawab, tidak tahu dunia ini bergoncang, tidak tahu kalau kesulitan datang bagaimana persiapkan diri. Itu orang bodoh. Yesus Kristus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu bahwa hari depan engkau menjadi reruntuhan, engkau akan roboh, engkau akan rusak, engkau tidak sadar. Berkali-kali aku ingin mengkumpulkan engkau seperti ayam-ayam kecil di bawah ayam induk, tetapi engkau tidak rela. Saudara-saudara, sedikit kesulitan sudah ngomel, sudah tidak mau. Maunya enak-enak. Tuhan Yesus berkata, aku nangis bagimu. Ini pertama. Kedua kali Yesus nangis di mana? Kedua kali Yesus menangis di depan kuburan Lazarus. Alkitab mengatakan Yesus nangis. Di dalam bahasa Greka itu hanya 2 kata. Ini menjadi ayat paling pendek di seluruh perjanjian baru, bahkan seluruh kitab suci. Yaitu Yohanes 11 ayat 35. Jesus cried. Yesus menangis. Mengapa Yesus menangis? Apakah dia nangis menyesal terlambat datang di kuburan sini? Tidak. Mengapa Yesus menangis di depan kuburan Lazarus? Karena dia mengetahui hari ini juga dia akan menyatakan kemuliaan terbesar, menyatakan mujizat tanda dia anak Allah, di mana orang yang sudah mati 4 hari, yang sudah busuk, sudah diberada di kuburan akan dibangkitkan. Tetapi hari ini juga orang Israel akan mengeraskan hati, mengambil keputusan mulai hari ini membunuh dia. Saudara-saudara,
Hari Yesus membangkitkan Lazarus, itulah hari keputusan orang Yahudi kompak untuk membunuh dia. Hari dia menyatakan kuasa terbesar adalah hari dia ditetapkan untuk dipermalukan terbesar. Hari dia membangkitkan orang mati adalah hari orang membunuh dia, penghulu hidup. Ini paradoks, ini satu kontradiksi lelucon yang sangat mentertawakan orang. Hal yang paling tidak mengerti dalam sejarah. Mereka berani membunuh seseorang yang bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup. Keberanian luar biasa, bukan? Dan Yesus mengetahui ini zaman terlalu rusak. Yesus mengetahui common sense mereka sudah begitu rusak. Mereka tidak menghargai Yesus hadir dengan mereka. Mereka cuma mengetahui, mari kita membuang segala rintangan kebudayaan. Kalau Yesus berada terus, kita orang Yahudi akan mati. Daripada kita mati, matikan dia saja. Dia bisa membangkitkan orang mati, mari kita matikan dia. Ini orang Yahudi. Saudara-saudara, itu sebab Yesus nangis. Yesus nangis kedua kali di kuburan, di depannya kuburan Lazarus. Namun demikian, kuasa tetap dilaksanakan. Lazarus, keluar! Alkitab mengatakan, orang mati itu keluarlah dari kuburan. Ini kedua kali Yesus nangis. Ketiga kali Yesus nangis di mana? Saya tidak tahu. Di mana saya tidak tahu. Tetapi saya tahu ketiga kali Yesus nangis dicantum justru tidak di Matius, tidak di Markus, tidak di Lukas, tidak di Yohanes. Di Ibrani pasal 5 ayat 7 yang kita baca tadi. Pada waktu dia masih menjadi manusia, dengan persembahkan ratap tangisan kepada Tuhan Allah, dengan pengeluhan, dia berdoa dengan nangis. Lalu orang mengatakan ini di Getsemani. Saya setuju. Yesus nangis kali ketiga, meskipun tidak ditulis. Saya setuju Yesus menangisnya di Getsemani. Dia berdoa. Dia berdoa memikul dosa seluruh umat manusia. Kaum pilihan yang akan diselamatkan dia, dosanya harus ditanggung oleh dia. Dan dia sendiri berdoa dengan ratap tangisan di hadapan Tuhan di Getsemani. Saya setuju di Getsemani. Saya tidak bisa menemukan di tempat lain Yesus perlu nangis. Tapi di Getsemani Yesus perlu nangis. Di sini dia menangisi orang berdosa. Saudara-saudara, dengar dua kalimat di bawah ini. 35 kali Yesus melakukan mujizat. Tidak pernah satu kali melakukan untuk keuntungan diri sendiri. Ambil untung melalui satu privilege, hak istimewa. Tidak pernah. Dia melakukan mujizat, mujizat untuk muliakan Tuhan, mujizat untuk faedah orang lain. Tak pernah mujizat untuk diri sendiri. 3 kali Yesus nangis. Tak pernah satu kali dia menangis karena kebutuhan diri sendiri, kesusahan diri sendiri. Tidak. Lalu Yesus nangis untuk apa? Nah, ayat ini kalau tidak dimengerti dengan sungguh-sungguh, saudara akan tafsirkan dengan bahaya sekali. Di sini mengatakan dia menangis dengan ratapan nangis, berdoa kepada Allah yang bisa melepaskan dia dari kematian. Maka orang mengatakan inilah Yesus berdoa minta Allah supaya dia tidak usah mati. Nah, saudara-saudara, mereka memakai ayat ini untuk mentegaskan bahwa Yesus minta Allah supaya dia tidak usah mati. Maka karena kesalehannya dia didengar. Karena kesalehannya doa dia didengar, berarti Yesus tidak mati. Yesus tidak mati di atas salib. Nah, tafsiran semacam demikian berasal dari ayat ini. Dan ayat ini mempunyai kemungkinan ditafsir demikian. Tetapi apakah betul-betul ayat ini mempunyai arti seperti itu? Mari kita baca sekali lagi. Saya mau saudara perhatikan setiap ayat yang diuraikan dari mimbar ini, sehingga engkau tidak menjadi orang Kristen yang dia bertanggung jawab. Saudara-saudara, Ibrani pasal ke-5 ayat yang ke-7. Semua membaca sekali lagi. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya kan? Mirip sekali kan? Jadi dia minta, akhirnya dikabulkan. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah yang bagaimana? Yang berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa menyelamatkan dia daripada mati.
Akhirnya dia dikabulkan. Kalau begini betul dong. Yesus minta tidak usah mati. Lalu Allah melihat, ini orang saleh. Doanya sampai nangis begitu menderu-deru. Oke, tidak usah mati, saya kabulkan. Begitu kan? Mungkin sekali kan ditafsir demikian. Tapi bukan demikian. Sama sekali bukan demikian. Saudara-saudara, ayat ini tidak berkata dia minta Tuhan melepaskan dia supaya tidak usah mati. Tidak. Ayat ini mengatakan dia berdoa kepada Tuhan Allah yang sangat sanggup melepaskan dia dari kematian. Tapi tidak berarti dia minta Tuhan melepaskan dia dari kematian. Saya mau tanya, Yesus Kristus kalau dikatakan dia takut mati, dia minta tidak usah mati, saudara terima? Apakah saudara percaya Yesus minta supaya tidak usah mati? Kalau Yesus minta supaya tidak usah mati, maka bertentangan dengan pasal 2 ayat 14. Mari kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 14. Kalau dimengerti, baru engkau bisa tafsir pasal 5 ayat 7 dengan jelas. Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Di sini dikatakan semua. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dari keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di sini kita melihat Yesus sengaja ingin sama seperti anak-anak Allah, yaitu berdaging, berdarah, supaya boleh mati. Dengan demikian boleh mempunyai kesempatan memusnahkan setan, mengalahkan iblis. Maka kalau pasal 2 ayat 14 berkata Yesus mau mati, Yesus sengaja berdaging supaya boleh mati, Yesus melalui mati sehingga boleh mengalahkan iblis, maka pasal 5 ayat 7 tidak boleh ditafsirkan Yesus tidak mau mati, Yesus takut mati, Yesus minta tidak usah mati. Itu bukan ajaran Kristen. He came purposely, He came in flesh, He came to be possible to die. Yesus datang khusus, Yesus datang sengaja, Yesus datang sengaja pakai tubuh yang bisa mati, karena dia sengaja mau mati supaya iblis dikalahkan. Mengapa harus begini? Kalau Yesus tidak mempunyai tubuh, dia tidak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mungkin mati, tak mungkin dia mewakili kita yang sudah mati di dosa. Maka dia harus mati, mengganti kita yang mati. Dia harus berdaging supaya boleh mati. Karena Allah tidak mungkin mati. Allah tidak ada daging. Allah menjadi daging. Ini inkarnasi. Tujuan inkarnasi adalah supaya boleh mati. Kalau demikian kita tidak boleh mengatakan Yesus tidak mau mati, Yesus takut mati, Yesus minta Allah kalau boleh saya tidak usah mati. Itu bukan ajaran Alkitab. Meskipun kelihatan seperti ayat ke-7 pasal 5 ini mengandung kemungkinan itu, tetapi konsistensi dan prinsip Alkitab bukan demikian. Saudara-saudara, lalu dia nangis kenapa? Dia menangisi dosa manusia. Dia minta apa? Dia minta Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa menjalankan tugas itu. Loh, kalau begini kan seperti kontradiksi dengan doa yang diucapkan di Getsemani. Saudara-saudara, di Getsemani Yesus berdoa apa? Tuhan, kalau mungkin Bapa, singkirkan cawan ini dari saya. Nah itu cawan mau disingkirkan. Ini kan berarti Yesus tidak mau mati. Tidak. Cawan itu tidak boleh dimengerti sebagai kematian. Saudara-saudara, tidak ada cawan kematian di Alkitab. Cawan itu justru akhirnya diberi kekuatan oleh malaikat yang menambah tenaga kepada dia untuk diminum selesai, habis. Cawan itu bukan kematian. Cawan itu apa? Cawan itu di buku Yeremia adalah cawan kemarahan Allah. Nah saudara-saudara, Yesus tidak mau dimarahi Allah. Wajar. Dia selamanya hidup berkenan kepada Tuhan. Mengapa dimarahi Allah? Maka kalau boleh jangan memarahi saya. Itu sudah salah. Doa itu tidak mencabangkan kemauannya daripada kehendak Tuhan Allah yang kekal. Tidak salah, tidak kontra. Yesus berdoa itu bukan kurang ajar. Bukan berarti tidak mau jalan. Berarti melawan Tuhan Allah. Tidak. Yesus mendoakan itu dengan hak. Aku seumur hidup menjalankan kehendak-Mu. Mengapa aku harus diberi kemarahan seperti ini? Kalau boleh ya Bapak, ini disingkirkan. Tidak salah. Yesus doa itu tidak salah. Tetapi melalui doa itu ditambah dengan kalimat bukan kehendakku yang terjadi,
melainkan kehendak-Mu yang terjadi, malah membuktikan doktrin Tritunggal benar. Karena Allah Bapa adalah oknum yang berbeda dengan Allah Anak. Pribadi pertama ada kehendaknya, pribadi kedua ada kehendaknya. Tetapi ini tetap tidak bisa dijelaskan ada perbedaan kehendak, rencana antara Bapa dan Anak. Tidak. Justru Anak taat, maka dia turun. Justru Bapa mengutus dan dia mau diutus. Sehingga ada kehendak yang sama, ada rencana yang sama. Tetapi yang saya sebut kehendak yang berbeda, itu adalah different person's will. Ada sesuatu kehendak sebagai fungsi penetapan yang berbeda. Membuktikan pribadi Bapa dan pribadi Anak itu lain. Pribadi Roh Kudus lain lagi. Maka Yesus mengatakan, setelah aku naik ke surga, aku akan kirim Parakletos yang lain. Berarti Bapa lain, Anak lain, Roh Kudus lain. Bukan lain rencana, lain pribadi. Mengerti? Maka Yesus mengatakan, kalau mungkin singkirkanlah cawan ini daripadaku. Apa artinya? Dia tidak seharusnya dimarahi. Karena dia mengatakan, sampai hari ini aku selalu mengerjakan hal yang berkenan kepada Bapakku. Yohanes mencatat, setelah dia mengatakan kalimat itu, banyak orang percaya kepada dia. Saya pada waktu mengajar di Washington DC, sampai ayat itu saya mendapatkan suatu pencerahan luar biasa. Mengapa orang tidak percaya? Mengapa kita menghambat gereja maju? Mengapa orang lain tidak menerima Kristus karena kita? Sebab kita tidak menjalankan kehendak, tidak berkenan kepada Dia. Jikalau orang-orang Kristen selalu hidup berkenan kepada Tuhan, orang lain lihat engkau hidupnya begitu baik, tidak sulit bagi mereka menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, paling cilaka adalah hidup kita berlawanan dengan khotbah kita. Hidup kita berlawanan dengan kesaksian sehari-hari kita. Hidup kita berlawan dengan apa yang kita bicarakan. Orang mengetahui dari mulut kita Kristen itu baik, tapi tidak lagi kamu sendiri tidak baik. Ya sudah, saudara-saudara sekalian, Yesus selalu melakukan sesuatu memperkenan Tuhan Allah. Maka dia berhak mengatakan, kalau Bapa boleh singkirkan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Arti kedua, cawan itu adalah perpisahan antara Bapa dan Anak. Oknum pertama meninggalkan oknum kedua. Perpisahan ini bukan kehendak rencana kekekalan Allah. Itu sebab pada waktu Yesus berkata, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Aku tidak mau dipisahkan daripada engkau. Aku tidak mau, karena kehendakmu memang adalah bersatu, bukan perpisahan. Rencana Allah dari kekal sampai kekal adalah persatuan, persatuan, persatuan. Bukan perpisahan-perpisahan. Perpisahan-perpisahan itu bukan rencana Allah yang kekal. Bukan rencana Allah yang asli. Itu sebab Yesus mengatakan, singkirkan cawan ini daripadaku. Dan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudara, cawan marah itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa menurut Yeremia, supaya Mesir, supaya Babilonia, supaya Assyria, supaya Edom, supaya semua bangsa minum, dan bangsa-bangsa akan mabuk karena kemarahan Tuhan timpa kepada mereka. Saudara-saudara, kalau Yesus minta apa? Dia minta singkirkan cawan ini. Cawan ini berarti takut mati? Tidak. Cawan ini berarti dia tidak mau mati? Tidak. Cawan ini berarti apa? Berarti dia sudah berjalan menurut kehendak Allah. Dia sudah melakukan segala rencana Allah. Dan dia adalah anak yang sudah memperkenan Bapa. Maka dia tidak mau menerima cawan marah. Dia tidak mau berpisahkan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mungkin tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Bapa sudah menetapkan Yesus harus ditindas. Yesaya 53 ayat ke-10. Dia harus ditindas. Dosa manusia harus timpa kepada dia. Dosa kita harus ditimpakan kepada dia. Dia harus ditindas menurut kehendak Allah, mengganti kita. Ini semua rencana tidak boleh dirubah. Akhirnya ya Tuhan Bapa, kehendakmu yang jadi. Kehendakmu biar sesuai dengan kehendakmu. Saudara-saudara, kalau demikian Allah mendengarkan dia. Dengar apa? Nah ini ayat, saudara-saudara. Karena kesalehannya dia didengar. Didengar oleh Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Akhirnya Yesus mati tidak? Yesus mati kok. Kalau Yesus mati, apa yang didengar oleh Tuhan? Tidak membiarkan dia berada di dalam kerusakan.
tidak membiarkan dia berada di kuasa neraka. Dia akan lepas dari berkuasa maut, bahkan mengalahkan kuasa maut, dan dia melepaskan manusia dari kuasa cengkeraman setan. Itu kemenangan kristologi. Itu arti ini. Nah saudara-saudara, sekarang saya kembali menyinggung orang mengatakan Yesus minta tidak usah mati. Akhirnya Allah mendengar, lalu menghindarkan dia dari mati. Sehingga Yesus tidak pernah mati. Itu adalah ajaran semacam orang yang terjebak dengan satu buku yang namanya Injil Barnabas. Nah saudara-saudara, dengar baik-baik ya. Di dalam Injil Barnabas mengatakan, dengar ya, bahwa waktu Yesus berada di Getsemane, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Allah, saya baik, mengapa saya harus mati? Saya tidak mau mati. Engkau bisa menolong saya keluar dari kematian. Lalu Allah di surga melihat, orang begitu saleh, orang begitu suci, mengapa biarkan dia mati? Lalu Tuhan dengan kuasa besar kali merubah situasi. Akhirnya Yesus tidak mati, tetapi diselamatkan. Caranya Allah apa? Caranya Allah intervensi dengan kuasanya ke Getsemane, dengan merubah muka Yesus menjadi Yudas. Lalu merubah Yudas mukanya menjadi Yesus. Akhirnya mereka menangkap Yesus, yang ketangkap Yudas. Itu caranya. Jadi orang yang terima ajaran daripada Injil Barnabas mengatakan orang Kristen salah. Engkau percaya Yesus salib. Mereka paling benci salib. Sampai salib, apalagi setelah perang salib, orang tidak suka salib. Karena apa? Itu salah. Itu omong kosong. Yesus tidak pernah disalib. Adalah karena semacam tafsiran daripada Injil Barnabas. Nah saudara-saudara, kalau Injil Barnabas menyatakan ini, saya kira kreatif luar biasa. Dia mengatakan Allah sang merubah. Jadi muka Yesus menjadi Yudas. Muka Yudas menjadi Yesus. Mereka cari-cari Yesus. Nah ketemu ini. Lalu ditangkap disalib. Itu Yudas yang disalib. Karena mukanya sudah rubah. Mengerti maksud saya? Kalau umpama orang lain mau tangkap Stephen Tong. Wah, pada waktu saya berdoa. Akhirnya muka saya jadi Yesus. Mereka pasti datang ke saya dong. Betul nggak? Lalu ada orang lain, mukanya jadi saya. Ditangkap itu. Kan mereka kira ini Stephen Tong. Nah itu caranya. Dengan demikian Yesus lolos karena Allah sanggup melepaskan dia daripada kematian. Dari ayat ini. Saudara tahu tidak? Pada abad pertama selesai, Injil bukan hanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes 4. Tidak. Tetapi waktu itu edar di seluruh dunia Kristen. Injil tentang Yesus bukan 4 tapi 75. Saudara-saudara. Jadi di situ engkau bisa beli Injil ini, Injil itu. Wah, riwayat macam-macam tentang Yesus melakukan mujizat waktu kecilnya mainan sama siapa. Macam-macam Injil. Yang begitu banyak tidak bertanggung jawab. Tetapi Roh Kudus yang mengwahyukan kitab suci. Memberikan bijaksana kepada gereja permulaan. Tidak mengkanonisasikan kitab suci. Membuang 71. Hanya memelihara 4 untuk kita. Nah saudara-saudara. Waktu itu mengketat sampai hanya sisa 4 yang menjadi gereja. Menjadi ajaran rasul bagi gereja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Diturunkan sampai sekarang. Ini 4 yang sah. Yang lain semua tidak diakui oleh Tuhan. Itu namanya kanonisasi. Canonization. To canonize. Nah saudara-saudara. Tetapi Barnabas tulis surat enggak? Tulis. Itu ada namanya surat Barnabas. Jadi saudara belajar ya. Surat Barnabas memang ada. Injil Barnabas tidak ada. Semua 1, 2, 3. Surat Barnabas ada. Injil Barnabas tidak ada. Surat Barnabas tidak berisi seperti itu. Surat Barnabas juga tidak menentang ajaran Paulus. Surat Barnabas sesuai dan harmonis dengan kitab suci yang kita baca ini. Maka itu adalah satu bikinan kapan? Kira-kira abad ke-15 dan sesudahnya. Baru ada buku itu. Jadi buku ini bukan buku asli. Buku yang belum pernah ada sebelum. Buku ini ditemukan di mana? Di perpustakaan Vatikan. Saudara-saudara. Waktu ditemukan kaget sekali. Mengapa? Karena mungkin ditemukan edaran buku itu. Maka disita oleh orang-orang Kristen bagian Katolik. Waktu itu belum reformasi. Lalu disimpan. Lalu dibustakan. Tetapi satu disimpan di perpustakaan. Nah salah seorang itu menemukan itu. Lalu dikeluarkan, diedarkan lagi. Dan dicetak banyak sehingga bocor lagi ke dunia.
Tetapi buku itu buku yang tidak beres. Saudara-saudara, saya tidak tahu antara pendeta-pendeta siapa yang mempelajari atau menyelidiki tentang buku Barnabas. Ada nggak? Hah? Di dalam buku Barnabas, hal-hal yang salah secara fatal lebih 100 kali tulisannya. Dan sehingga geografi dan bahasa dan grammar itu tidak seperti abad pertama. Itu memang abad pertengahan. Saudara mengerti? Seperti baru-baru ini mau dilelang Van Gogh, Monet, tahu? Wah, tetapi itu apa yang ditulis oleh mereka itu semua tidak cocok. Karena apa? Itu ejaan tahun 50-an. Itu adalah DJ baru Johan, DJ OHAN baru Johan. Bukan Johan JOHAN. Itu ejaan baru. Jadi melalui peneliti tahu ini bahasanya abad berapa. Ini grammarnya abad berapa. Ini ejaan abad berapa. Jadi yang menyelidiki secara tuntas membuktikan Injil Barnabas itu palsu. Karena apa? Grammarnya, geografikanya, dan segala cara memakai istilahnya berlainan dengan abad pertama. Itu abad pertengahan. Nah, saya hanya memberi satu contoh saja. Di antara 100 lebih kesalahan di buku Barnabas. Selalu salah satu contoh. Yesus naik kapal ke Nazaret. Nazaret itu gunung, saudara-saudara. Ngerti? Kalau saya mengatakan besok mari kita mendayung kapal ke puncak, engkau bilang gila lu. Puncak itu gunung. Puncak pas itu hanya lewati mobil, helikopter. Itu bisa, kapal terbang bisa. Nggak bisa naik kapal. Ayo dayung kapal ke puncak, gila nggak? Jadi itu buku Barnabas itu bukan wahyu Roh Kudus. Karena bukan diwahyukan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak bertanggung jawab. Saudara perhatikan ya. Ini satu kunci, ini satu prinsip. Jikalau Roh Kudus yang mewahyukan, Roh Kudus bertanggung jawab. Silakan selidiki, silakan kritik, silakan hancurkan. Akhirnya engkau hancur sendiri. Karena itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau seorang hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan, engkau bagaimana melawan dia, tetap dia berdiri. Karena Roh Kudus bertanggung jawab. Jikalau seorang mengatakan, saya pendeta, saya hamba Tuhan, tapi tidak dipanggil oleh Tuhan, bagaimana ditunjang, tetap jatuh. Kalau buku itu diwahyukan Roh Kudus sebagai kitab suci, orang Kristen, orang yang tidak percaya bagaimana menolak, akhirnya beribu-ribu tahun tetap berdiri. Amin. Karena firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Jadi saudara, tidak ada Yesus yang berdoa minta tidak usah mati karena asalnya, lalu Tuhan menyamakan dia. Lalu dari situ ada cabang lagi pikiran-pikiran. Sekarang saya berhenti, tidak lagi bicara mengenai Injil Barnabas. Ada orang-orang yang mempunyai pikiran imajinasi. Yesus memang melarikan diri dan mati. Lalu lari terus sampai ke mana? Sampai ke Kaifeng di Chongguo. Nah sekarang kalau saudara ke itu provinsi ya, di Chongguo, menemukan suatu kota namanya Kaifeng, Henan Kaifeng. Memang di situ ada semacam orang yang jenggotnya agak panjang, agak putih, agak lincip. Itu mereka mengaku keturunan Yahudi. Itu nama Yahudi Kaifeng, Chinese Jews. Dan mereka ada yang mengatakan mereka adalah keturunan dari Yesus yang lari jauh karena takut mati. Sampai di Kaifeng dapat nyonya China. Lalu melahirkan anak itu. Yang lebih cilaka lagi, ada satu tradisi mengatakan Yesus larinya bukan sampai Kaifeng, lari terus. Akhirnya pergi ke mana? Hokkaido, saudara-saudara. Sapporo. Dan di pulau utaranya Jepang itu, Yesus menikah orang Jepang. Lahirnya sebagian Yahudi Jepang. Nah ini semua omong kosong luar biasa, saudara-saudara. Mari kita kembali kepada ayat ini. Ayat 7 sudah selesai, saya tafsirkan secara panjang lebar. Ayat ke-8 kita membaca. Kita membaca bersama-sama. Ayat ke-8. Semua 1, 2, 3. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Saya hanya baca sampai di sini saja. Saya kira hari ini hanya bisa satu ayat. Dan meskipun pelan, saya tidak membuang waktu saudara. Karena ini penting sekali untuk iman kita.